Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Santri sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan lanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau kitab Matan Abu Syuja'. Dan selesai kemarin kita membahas tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, sholat hari raya. Adapun sekarang kita akan membahas tema baru yaitu bab sholat gerhana. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab, semoga Allah merahmati beliau, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Semoga beliau beserta ilmunya bermanfaat buat kita dan kaum muslimin sekalian, amin ya rabbal alamin. Faslun, kata beliau, wa sholatul kusufi, sholat gerhana itu sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Itu hukum mengerjakannya ya. Jadi kalau membahas sholat gerhana itu nanti kita harus nyerempetin terhadap beberapa mitos ya. Karena mau tidak mau masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia, dan dunia bahkan itu menganggap gerhana itu sesuatu yang punya pesan khusus atau pertanda tersendiri. Enggak cuma sekarang, lawang di zaman Kanjeng Nabi Muhammad saja ketika ada gerhana itu dianggap ada seseorang yang meninggal. Jadi kebetulan ya. Bukan kebetulan, itu qadarullah sebenarnya, takdir Allah. Kematian anak Rasulullah dari pernikahan beliau, bukan pernikahan, dari budak beliau. Jadi Rasulullah itu punya budak hadiah dari Raja Mukaukus ya, gitu ya. Raja Mukaukus itu memberi hadiah kepada Rasulullah itu seorang budak perempuan namanya Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Maryah Al-Qibtiyah itu bukan istri Rasulullah. Itu budaknya Rasulullah, hadiah dari sang raja tadi. Dan dalam syariat Islam, budak itu kan boleh digauli. Nah, Rasulullah dari Maryah Al-Qibtiyah, kenapa disebut Al-Qibtiyah? Karena dia dari bangsa Qibti atau Koptik. Nah, beliau dari Koptik, kemudian dinisbatkanlah Al-Qibtiyah, namanya Maryah. Lahirlah seorang anak yang bernama Ibrahim. Ya, jadi salah satu anak Rasulullah adalah namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini masih kecil meninggal, wafat. Rasulullah sedih. Nah, kematian atau wafatnya si Ibrahim bin Muhammad Rasulullah ini kemudian ternyata terjadi di hari itu gerhana. Orang-orang Arab yo geger, orang wong kafir, wong Islamnya bareng do gawe komentar. Oh, gerhana ini terjadi karena kematian Ibrahim. Jadi kalau ada orang agung meninggal, ada orang yang dihormati meninggal tuh dianggap ada pengaruhnya terhadap
alam. Jadi semesta ikut menangis meratapi kepergian sosok agung ini. Gitu. Jadi model-model begitu itu enggak cuma hari ini. Zaman biyen wis ono keyakinan ngono. Ada orang lahir, oh kemudian gerhana atas kematian, atas kelahiran itu dihubung-hubungkan dengan suasana atau kejadian alam. Dan ini dibantah oleh syariat Islam. Orang nyambung. Orang hubungannya itu mitos palsu ala pikiranmu saja itu. Cok gali cok, tafsir Darmo Gandul. Ya, penting nyambung. Nek di Jawa aneh meneh ya. Itu kalau ada gerhana itu tandanya bulan atau matahari dipangan buto ya kan? Betoro kolo namanya. Itu keyakinan-keyakinan itu. Jadi buto itu mangan. Jadi selama masih dicengkeram oleh buto itu gerhana masih akan terjadi. Maka cara melepaskannya gimana? Nabui panci, ya kan? Di kampung-kampung kita, enggak ada yang orang-orang kota. Kalau di desa-desa Kluduk begitulah ya. Itu nabui panci. Panci ditabuh-tabuh, ben betoro kolone lungo begitu. Kalau di Cina, itu dicokot nogo. Itu gerhananya itu terjadi gara-gara bulan dan matahari itu dicengkram oleh naga. Terus cara ngusirnya gimana? Dijebloki mercon. Ya kan? Kalau di Cina dijebloki mercon ben lepas itu gerhananya. Keyakinan-keyakinan seperti itu fakta dan nyata ada. Itu semua dalam agama kita disebut khurafat. Mitos yang tidak berdasar dan merusak akidah. Nek dilanjut ke di kampung kita, bahkan kalau ada wanita hamil disuruh sembunyi di bawah ranjang ya kan? Katanya itu bisa bikin kalau lahir anaknya buta. Anaknya cacat, mau buta mau cacat tidak ada hubungannya sama gerhana itu qadarullah semuanya ujian buat kita. Ma asaba min musibah. Ya. Semua musibah yang terjadi itu adalah illa biidznillah. Semuanya terjadi pasti hanya karena izin Allah. Kalau tidak Allah izinkan tidak terjadi. Tidak ada hubungannya gerhana dengan nanti anak EPY, enggak ada. Ya. Itu khurafat mitos yang harus dibasmi. Kalau dulu pernah ada seperti itu kita mesti bertaubat kepada Allah. Tidak ada hubungannya. Ya, karena nyata itu kalau di kampung ada gerhana itu wong meteng-meteng itu orang untuk metu omah. Disuruh ning jero omah nek perlu sembunyi di bawah ning longan istilah kita ya. Tahu longan ya? Itu di bawah kamar tempat tidur itu istilahnya apa kalian? Di kolong gitu. Di kolong ning longan gitu. Itu enggak benar itu ya. Yang boleh sembunyi di kolong itu kucing, tikus, ya, sama curut. Yang lain enggak boleh. Ya cah cilik-cilik lah, pas main petak umpet enggak apa-apa. Kok wong meteng rekoso-rekoso ya, tidur di atas ranjang aja rekoso, di bawah longan. Apa namanya, aneh-aneh ya masyarakat kita itu. Dan itu perlu kita luruskan. Ya. Itu enggak betul itu khurafat. Ya. Nah, sholat gerhana ini kembali ya hukumnya sunnah muakkadah. Sangat disunnahkan, dianjurkan. Meskipun tidak berjamaah. Meskipun tidak berjamaah. Tapi dia sebaiknya disunahkan berjamaah. Kalau tidak menangi berjamaah atau enggak ada konco jamaah, sholat atau dewe. Kalau sholat sendiri udah usah khutbah. Sholat dewe, khutbah dewe, sing ngrungokke sapa? Ya. Kalau sholatnya sendiri enggak usah ada khutbah. Kalau jamaah pakai khutbah. Fa in fatat lam tuqdha. Kalau seorang itu terlewat dari sholat gerhana, artinya gerhana wis bar, nembe sadar, waduh urung sholat lam tuqdha, maka tidak perlu
kodok. Tidak boleh dikodok. Loh kalau sholat sunnah lain perlu. Kamu semalam tidak tahajud. Ya udah nanti di waktu duha tahajud aja. Mengkodok sholat kamu yang semalam terlewat tidak sempat tahajud. Kamu rawatib tadi qobliyah subuh nggak sempat. Ya nanti dikodok saja. Ya. Biar kita tidak ketinggalan fadilah-fadilah menjaga sholat rawatib. Kamu tidak sempat sholat apa misalnya ba'diyah duhur, kemudian kamu mengkodoknya di lain waktu. Itu masih dianjurkan kalau sholat sunnah lain. Sedangkan sholat kusuf maupun khusuf, sholat gerhana ini kalau sudah habis waktunya tidak dikodok. Wa yusalli, dan seorang ini sholat li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'ataini. Seorang mengerjakan sholat kusuf maupun khusuf, gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu rak'ataini dengan 2 rakaat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya 2 rakaat itu. Makanya sholat sunnah gerhana ini tidak boleh dikarang-karang lagi. Model aturannya begitu. Tapi kalau mengerjakannya dengan cara berbeda bagaimana? Nah, nanti terutama dalam fikih-fikih Syafi'iyah itu dijelaskan, itu mengerjakan sholat gerhana itu ada 3 tingkatan jenis. Kita boleh milih. Kita boleh milih cara mengerjakannya. Kalau penamaannya sebenarnya mau kusuf, mau khusuf sama saja. Kusuf ini mau buat matahari, mau buat bulan, itu boleh. Karena secara makna sama saja ya, gerhana itu. Tertutupnya matahari atau bulan. Cuma yang sering dipakai memang kusuf itu buat matahari, khusuf yang pakai kha itu buat bulan. Makanya wa khosafal qamar. Wa khosaf. Ya, bukan wa kasafal tapi wa khosafal qamar. Namun kalau baca al-qamar gitu tidak boleh disukunkan dengan tiba-tiba ya, karena nanti seperti tasydid. Tidak boleh kamu baca wa khasafal qamar. Jadinya tasydid itu. Tapi dialirkan. Ya. Dibuat pertengahan wa khasafal qamar. Ya. Tidak boleh wa khasafal qamar. Itu kayak ra bertasydid. Karena kalau ra bertasydid memang cara bacanya kan seperti itu kan. Ya. Ya ayyuhal muddatsir. Tidak boleh muddatsir. Ya. Karena nanti seperti ra bertasydid. Qum fa'anzir. Dialirkan. Jangan qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Tidak boleh. Tapi wa rabbaka fakabbir. Ada alirannya. Karena nanti ketemu yang tasydid ya. Coba wala tamtas naktir. Nah, mustamir ya. Mustamir kan ditekan begitu kan? Nah, kalau kamu baca yang lain juga dibuat tiba-tiba seperti itu nanti bahaya. Jadi itu seperti huruf bertasydid yang waqaf. Selanjutnya di sini penamaan tadi ya, kusuf sama khusuf. Nah, adapun cara mengerjakannya ada 3 tingkatan. Tingkatan paling sempurna adalah tingkatan berikut ini yang dibahas di kitab ini. Tingkatan yang paling sempurna kita bacakan. Fi kulli raka'atin, setiap rakaat, qiyamani, ada 2 qiyam, 2 kali berdiri. Berdiri itu maksudnya berdiri yang baca Al-Fatihah sama surat itu. Setiap 1 rakaat ada 2 kali berdiri. 2 kali berdiri, yuqilul qira'ata fihima, memanjangkan bacaan di dalam keduanya, di dalam 2 kali berdiri itu. Memanjangkan bacaan berarti gimana? Setelah Al-Fatihah membaca surat yang panjang.
Yang paling afdol apa? Kamu selesai itu paling tidak selesai 5 juz itu. Jadi rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Rakaat kedua baca surat Ali Imran. Kok rakaat kedua? Rakaat pertama berdiri yang ke-1 baca surat Al-Baqarah. Rakaat pertama berdiri yang kedua baca surat Ali Imran. Rakaat kedua berdiri yang pertama baca surat An-Nisa. Rakaat kedua berdiri yang kedua baca surat Al-Maidah. Paling tidak selesai berapa juz? 5 juz. Ini boleh kamu terapkan di internal pondok. Ya. Jadi besok kalau ada sholat gerhana, saya mau WA insya Allah. Tak kon ngadake di pondok, tidak usah gabung di kampung ya, bagusnya ya. Coba nek di sini ngadakan ya. Nek pas nggak ngadakan, pondok kita bangunin, biar ngadakan, kita tunjuk satu imam, satu sebagai khotibnya gitu. Nanti bacanya ini. Kalau di pondok insya Allah aman. Kalau di kampung diterapkan ini, begitu salam, sudah tidak ada orang. Insya Allah tidak ada orang udah. 5 juz ya. Nanti imamnya bingung lah. Selama tadi saya membaca, ternyata orang sing ngetetke tau begitu. Ya, di rakaat pertama, bagian berdiri pertama masih ada lah ya. Tapi berdiri yang kedua, barisan paling belakang sama depannya udah hilang itu. Nah, bagian berdiri yang rakaat kedua itu sudah habis. Insya Allah. Nah, di pondok ini boleh diterapkan. Sambil murojaah bareng-bareng. Imamnya kan mesti salah-salah kan. Ya, karo ngadep lah. Yang makmumnya sambil nyimak ngelurus-ngelurus ke gitu. Jadi kalian setoran 5 juz sekali duduk ini diganti setoran 5 juz sekali berdiri. Ya, memperpanjang ini. Ini tingkatan pertama yang paling afdol, yang paling sunnah. Jadi kalau mau nyunah ya kayak gini, aja golek nyunah omong sing abot-abot, sing enteng-enteng tok. Begitu ketemu yang nyunah kayak gini pada lari kemana-mana ya. Katanya kita organisasi sunnah, kalian bukan gitu. Begitu ketemu yang kayak gini nggak pada nerapi. Waruku'ani. Setiap rokaat 2 ruku. 2 ruku ini fungsinya memisahkan. Karena mau berdiri 2 kali masa tidak ada pemisahnya. Ya pemisahnya ruku i'tidal. Yutilut tasbiha fihima. Yang mana orang memperpanjang ruku di dalam rokaatnya tersebut. Terus sepanjang apa? Menurut penjelasan ulama-ulama dalam kitab Syafi'iyah, gambarannya begini. 1 ruku. Jadi rakaat pertama, rukuk yang bagian pertama, itu seperti kita membaca 100 ayat. Nah, jadi ngutangi wis mimisen. Jadi rakaat pertama, rukuk itu 100 ayat. Di rakaat pertama, rukuk yang bagian kedua, 80 ayat. Jadi lebih pendek dari rukuk yang awal. Nah, rakaat kedua, di bagian ruko yang pertama itu 70 ayat. Seperti orang baca 70 ayat. Tapi kan ruko nggak baca ayat. Baca tasbih aja yang banyak. Kemudian di ruko rokaat kedua, bagian yang kedua, itu seperti baca 50 ayat. Jadi tenan itu nanti insya Allah. Gerhana sudah selesai, sholat belum selesai. Dan tidak apa-apa, yang penting mulainya masih gerhana. Ya, sebagaimana Rasulullah khutbahnya gerhana itu, padahal gerhananya sudah selesai. Tapi khutbahnya baru saja mau berlangsung. Karena makin lamanya oleh Rasulullah ngimami sholat ini. Dan Rasulullah sudah tahu siapa jamaahnya. Ya, jadi Rasulullah itu bukan orang yang pokoknya harus begini, enggak. Tahu siapa pesertanya. Pesertanya orang-orang yang siap begitu semua. Kamu nak ngimami di sini ya maksimal sabihis lah ya. Sama surat Al-Ghasyiyah begitu. Rakaat kedua kamu pakai surat
Al-Mulk misalnya tidak apa-apa lah. Atau Al-Mulk yang bagian awal, kemudian bagian keduanya surat Al-Qalam. Rakaat keduanya Al-Ghasyiyah sama Sabihis Al-A'la itu. Jadi sudah lumayan panjang kan itu bagi masyarakat umum. Itu aja kamu mungkin sudah agak dikomplain. Wah, imamnya suwe ngerti mau orang mangkat. Padahal kamu sangat minimalis itu. Belum satu rokaatnya Rasulullah itu. Kamu rukuknya saja paling baca tasbih 100. Belum seperti baca ayat 100. Tasbih kan subhanallah, 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 ping 100 gitu. Itu masih cepat itu. Tapi enggak harus selama itu. Tapi kalau mau yang versi derajat tertinggi untuk paling afdolnya sholat gerhana seperti itu. Jadi selama itu. Fihima di dalam rakaat itu. Tunas sujudi tidak dengan sujud. Kalau menurut Syekh Abu Syuja di sini sujudnya enggak usah lama-lama, enggak usah kayak ruku. Tapi jumhur ulama di Syafi'iyah mengatakan, di ulama setelah generasi Imam Abu Syuja mengatakan sujudnya bisa juga lama seperti ruku. Itu ya, ini ulama berijtihad dalam hal ini. Wa yakhtubu ba'daha. Kita versi yang kedua dulu. Itu tadi versi yang paling afdol, tingkatan paling afdol. Sekarang tingkatan menengah. Tingkatan menengah seperti tadi. Bacanya, rokaatnya lama seperti tadi, dilanjut khutbah, tetapi tidak sepanjang itu. Artinya bacanya ayat nggak usah Al-Baqarah, nggak usah Al-Imran, nggak usah An-Nisa, nggak usah Al-Maidah. Pakai yang agak pendek dari itu. Artinya dipendekkan durasi, sujudnya, rukuknya juga tidak usah terlalu panjang, tapi masih panjang. Tidak terlalu panjang. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, sama seperti sholat sunnah biasa. Tidak sampai 2 kali rukuk, tidak sampai 2 kali berdiri. Berarti seperti kalian sholat, misalnya sholat tahiyatul masjid. Jadi cuma 2 rakaat, 1 kali rukuk, 1 di rakaat berikutnya kayak gitu. Tidak ada khutbahnya juga tidak apa-apa. Jadi ini minimalis daripada tidak sholat gerhana sama sekali. Ulangi ya. Saking ingin sekali menegakkan yang namanya sunnah Rasulullah, minimal kalau ada gerhana ya sholat. Ora ketang dewean, meskipun sendirian. Paham tidak ini? Ini ulama sampai segitunya mengatakan boleh untuk minimal-minimalnya kamu sekedar sholat 2 rakaat seperti tahiyatul masjid itu. Diniati sholat gerhana. Niatnya gimana sholat gerhana? Sholat gerhana niatnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, pakai bahasa Maluku, bebas tidak masalah. Yang penting tidak usah dikeraskan kalau pakai bahasa Maluku ya bun. Dalam hati kan niat itu. Kalau mau dilafatkan pakai usolli misalnya, silahkan untuk melatih atau mengajarkan kekhusyuan konsentrasi. Tapi tidak usah menghafalkan niat seperti itu, tidak masalah. Karena kadang masyarakat umum malas sholat gara-gara ora apal niate. Ya. Yang penting niat. Itu terkait tingkatan sholat gerhana. Wa yakhtubu ba'daha. Dan berkhutbah setelah mengerjakan sholat itu. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Ini sunnah juga. Jadi meskipun kamu sholat gerhana bar kue rampung, tidak khutbah, itu juga sudah sah. Sama seperti sholat hari raya, sholat id. Khutbah di sana hukumnya sunnah. Tapi jangan diberitahu ke jamaah. Jamaah sholat id ini khutbahnya hukumnya sunnah. Ya, maka yang terjadi di lapangan gitu kan. Bar sholat selesai, khotib mulai berkhutbah, jamaah sudah segera bubar, keburu mau salam-salaman dengan warga. Ini yang terjadi di Wonogiri. Ya.
Saya kalau pulang di kampung di Wonogiri, sholatnya kan udah di lapangan, budaya di Wonogiri umumnya gitu kan Mas ya. Ya, sholatnya di lapangan. Jadi khotib habis salam terus naik mimbar, itu jamaah juga sudah mulai bubar satu persatu. Itu kayaknya jamaah paham hukumnya khutbah itu adalah sunnah. Ya. Coba jamaah tidak usah dikasih tahu. Dikira dia bagian dari rangkaian sholat. Ya. Kalau sholat Jumat, khutbah ini hukumnya rangkaian. Jadi kalau tidak ada khutbah, hukumnya tidak sah Jumatan. Tapi kalau hari raya, khutbah ini sunnah. Makanya banyak yang meninggalkan. Di sholat hari sholat gerhana, khutbah juga sunnah. Kalau sesama perempuan itu sholat id, sholat apa ini namanya? Gerhana itu perlu ada khutbah tidak? Boleh. Silakan kalau ada perempuan sholat gerhana di Pondok Putri misalnya, nih santri putri, kemudian ada yang mau khutbah, silakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau laki-laki sangat dianjurkan tetap dilanjutkan khutbah. Khutbahnya dua khutbah seperti khutbah Jumat. Dijeda dengan duduk di antara dua khutbah. Itu terkait rangkaiannya. Wa yusirru fi kusufi syamsi. Disunahkan baca sir ketika sholat gerhana matahari. Tapi beberapa ulama ada yang mengatakan jahar. Maknanya sholat gerhana matahari ini boleh sir, boleh jahar. Boleh tidak bersuara imamnya seperti sholat duhur biasa, nggak ada suaranya. Boleh juga dibaca jahar keras. Itu kalau gerhana matahari. Tapi di sini Abu Syuja menjelaskan, sebaiknya malah dibaca sir, tidak dikeraskan. Kalau sholatnya gerhana matahari, karena apa? Karena dikerjakan pada waktu siang. Dan seluruh sholat siang itu rata-rata memang dibaca sir. Duhur kan tidak dikeraskan, asar tidak dikeraskan. Ya. Kecuali sholat Jumat, karena sholat Jumat memang keistimewaan. Rasulullah mencontohkannya begitu. Wa yajharu fi khusufil qamari, dan dibaca jahar pada sholat khusuful qamar, pada sholat gerhana bulan. Karena bulan akan gerhana hanya pada malam hari. Dan gerhana pada malam hari, umumnya sholat malam hari itu memang dibaca jahar, maghrib, isya, subuh. Nah, maghrib, isya, subuh itu dibaca keras, dan begitu pula sholat gerhana bulan dibaca keras. Itu ya, itu untuk membacanya. Umumnya sholat malam begitu. Ini penjelasannya oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugho dalam At-Tadhib. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di Sahih Bukhari Sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata beliau, khasafatis syamsu, matahari gerhana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, Rasulullah mengimami salat terhadap manusia. Faqama, Rasulullah berdiri, fa'atala al-qiyam, memperpanjang bacaannya saat berdiri. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku', fa'atala ruku', beliau memperpanjang ruku'. Tsumma qama fa'atala al-qiyam, berdiri lagi Rasulullah. Jadi dari ruku' ya, setelah Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, kamu membaca doa ruku', sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, kamu langsung sedekap lagi. Baca Al-Fatihah lagi. Jadi urutannya, kalau dari rakaat pertama, Allahu Akbar, kamu baca doa iftitah. Mau Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, silahkan. Setelah doa iftitah, baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, baca surat yang panjang. Habis itu Allahu Akbar ruku'. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kamu sedekap lagi. Nah, masih satu rakaat itu, masih rakaat satu itu. Ya. Baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi, ruku' lagi. Subhana rabbiyal azim yang panjang, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, kamu baru sujud.
Allahu Akbar. Sujud, 2 kali sujud, berdiri lagi, Allahu Akbar, ngulangi seperti yang rakaat pertama tadi. Ya, minus doa iftitah. Ya, selebihnya sama diulang. Wahwa duna ruku'il awal, rukuk yang kedua lebih rendah, lebih pendek dari rukuk pertama. Tsumma sajada fa'atola sujud. Di riwayat ini Rasulullah sujudnya lama. Tsumma fa'ala fi raq'ati tsaniyati mislama fa'ala fil ula. Yang dilakukan Rasulullah di rakaat kedua seperti yang beliau lakukan di rakaat pertama. Tsumma sarafa, kemudian beliau berpaling. Waqad injalati syamsu, dan matahari telah terang sinarnya. Sudah tidak tertutup gerhana lagi. Fa khotoban nas, kemudian beliau khutbah, pidato di depan jamaah. Fahamidallah, beliau memuji Allah wa asna alaih. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari, bulan, keduanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi gerhana keduanya karena kematian salah seorang, walali hayati, bukan pula karena kehidupannya, bukan pula karena kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat terjadi gerhana itu, pada Allah, berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah kepada Allah, wa sallu, salatlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Itu perintah Rasulullah. Jadi orang